mati hidup saya tetap mempertahankan hak saya. Saya hanya ingin mengungkapkan beberapa kata saja. Walau jangan terprovokasi. Aries, Ya. mau nanya, Ya, gimana? itu apa sih perbedaan antara beragama, berkeyakinan, beribadah? Itu beda atau sebenarnya satuan sih sebenarnya, Aries? Kalau di rumpun hak asasi manusia itu penyebutannya satu frasa gitu. Tapi sebenarnya implementasinya bisa dipisah tapi saling Terkait. berhubungan, saling terkait. Misalnya kalau yang paling beda sendiri soal beribadah. Nah, beribadah itu lebih pada soal implementasi dari keyakinan atau agamanya. Apa yang kita lakukan dengan keyakinan kita? Apa yang gitu? kita lakukan dari keyakinan kita, termasuk juga dengan perangkat-perangkatnya atau simbol-simbolnya. Misalnya soal masjid, gereja, wihara itu terkait dengan peribadatan itu sendiri. Nah, ada lagi yang namanya hak untuk beragama dan berkeyakinan. Jadi kalau beragama adalah memiliki keyakinan atau berkeyakinan pada satu konsep ketuhanan atau praktek keagamaan tertentu, pada nilai agama tertentu. Ada lagi yang hak beragama dan berkeyakinan itu hak untuk kita memilih ya, memilih satu agama tertentu atau pada satu nilai ketuhanan tertentu yang punya aturan-aturan tersendiri, misalnya kayak gitu. Singkatnya seperti itu. Nah, kalau berkeyakinan mirip dengan hak untuk beragama, tetapi dia lebih cenderung pada soal nilainya itu sendiri, tidak identik pada satu penamaan agama. Nah, tapi juga dia melengkapi yang hak beragama itu sendiri. Karena dalam agama kan ada keyakinan juga. Tetapi kalau ada orang yang berkeyakinan untuk tidak memilih satu agama, tapi dia punya satu struktur nilai tersendiri. Punya keyakinan. Punya keyakinan, itu bisa dianggap sebagai punya keyakinan. Misalnya begini, ada perdebatan, apakah kalau orang percaya bahwa Tuhan itu tidak ada, itu kan bisa disebutnya sebagai agnostik kan, orang yang tidak beragama. Tapi apakah itu juga sebuah nilai? Gitu. Ada yang bilang bahwa itu nilai. Terus ada juga misalnya kayak kasus ketika dia memeluk agama yang berbeda dengan agama orang tuanya, dia dicoret dari keluarga. Iya. Nah itu agak sedikit bingung antara ini sebenarnya kan keyakinan kan, Tuh. tapi kalau kata orang-orang yang lain dia nggak punya ibadahnya, dia nggak cukup. Jadi menyangkut pautkan dengan itu karena dia beda agama, dia nggak punya keimanan yang cukup. Padahal dia yakin dengan agamanya, karena ibadahnya dia kurang cukup. Itu jadi agak bingung antara ibadah, keyakinan, beribadah. Itu kan cukup dia yang menjalani secara personal kan. Sama harus dilihat dulu bahwa si orang yang dituduh tadi dia punya agama tapi dia tidak beribadah. Itu kan bisa dibilang sebagai sebuah pilihannya dia. Sebagai pilihannya. Dia beragama tapi dia tidak beribadah gitu. Nah, orang lain yang ingin membangun relasi dengan orang tersebut, dengan orang yang tidak beribadah itu juga punya kebebasan untuk melihat itu, menerapkan itu. Tinggal sekarang kecocokan di antara mereka. Atau misalnya kalau kasusnya biasanya kasus di pernikahan, menjelang pernikahan atau perkawinan, si orang tuanya nggak setuju sama anaknya yang memilih pasangan yang Beda agama. tidak punya kualitas beribadah Beribadahnya, yang berbeda. Itu soal pilihan masing-masing. Tapi tidak boleh si pihak satu menganggap bahwa oke, karena kamu tidak begini dan tidak begini, misalnya tidak beribadah gitu ya, kamu harus seperti ini. Selama itu disampaikannya secara baik, kalau dalam agama itu disebutnya sebagai syiar, mengajak ya silakan saja. Tapi kalau memaksa itu ya tidak bisa. Apalagi kalau orang itu juga punya daya Iya, tolak apalagi yang sekarang ini tinggi. banyak pengecapan nih di Indonesia misalnya. Padahal kita agamanya misalnya sama ya, kita nggak Iya. usah menyebutkan agama yang apa. Pokoknya kita punya agama sama. Tapi ajaran atau aliran yang berbeda dicap kafir, Betul. dicap yang enggak, bahkan diusir dari tempatnya atau bagaimana. Iya. Kalau di soal orang yang melakukan itu ya pengkafiran, menyerang kelompok lain, dia punya nilai yang dia bangun sendiri, meskipun di kelompoknya sendiri tafsirnya macam-macam ya, definisinya macam-macam. Tetapi begini, dalam konteks beragama, berkeyakinan dan beribadah, tidak boleh satu kelompok itu memaksakan, ya kan, keyakinannya pada
pihak yang lain. Betul, karena agama itu urusan kita pribadi dengan Tuhan, bukan? Ya, seperti itu. Negara, kalaupun negara ingin dihadirkan dalam soal keagamaan, keyakinan dan peribadatan, maka mereka negara posisinya adalah memastikan bahwa tidak ada saling menyakiti satu dengan yang lainnya.